Nama saya Nauka Naina Prasadini dari Universitas Negeri Yogyakarta, dan saya di sini bersama rekan saya Ibu Tri Winindya Parupi, dan pada kesempatan kali ini dalam seminar nasional PT Bahasa yang diselenggarakan ULM, kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami berjudul Ekranisasi Cerpen dan Representasi Rasial dalam Film After Yang. Jadi mungkin penelitian ini akan sedikit lebih berbeda karena di sini kita juga bukan hanya membahas karya sastra, namun juga film dan isu-isu rasialisme dan kebudayaan. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membahas latar belakang dari penelitian ini. Jadi, mengapa kami mengangkat penelitian ini? Karena isu adaptasi karya sastra atau ekranisasi, baik itu dari karya sastra novel, puisi, atau mungkin cerita pendek, ke film, ataupun ke drama dan serial televisi, itu sudah sering kali banyak dibicarakan dalam berbagai hal dan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Namun ketika kita ingin membahas mengenai ekranisasi pada subgenre tertentu, misalnya kita membahas tentang fiksi ilmiah atau science fiction, kemudian kita membahasnya lebih rinci lagi ke genre yang lebih kecil, misalnya fiksi distopia. Jarang sekali orang-orang yang membahas hal seperti ini dalam dunia penelitian. Dan mungkin ini juga didorong oleh fakta bahwa fiksi distopia sendiri atau fiksi yang biasanya mengangkat tentang dunia yang otoriter, kemudian masyarakat yang terikat pada peraturan tertentu dalam kehidupan masyarakat, biasanya jarang sekali diadaptasi dalam bentuk karya lain, misalnya ke dalam bentuk film atau mungkin ke dalam drama. Dan jumlahnya sendiri yang sudah diadaptasi bisa hanya dihitung dengan jari. Misalnya mungkin ada yang pernah menonton film Minority Report yang dibintangi oleh Tom Cruise, itu adalah salah satu hasil karya cerpen fiksi distopia yang berhasil diangkat ke layar lebar. Dan itu pun jarang sekali, tidak banyak orang yang mengetahui film dan karya aslinya sendiri. Padahal ketika kita membahas fiksi distopia, kemudian hasil adaptasinya, dan bahkan fiksi distopia yang mengangkat isu-isu tertentu, misalnya rasialisme dan kebudayaan, padahal cerita-cerita semacam ini biasanya membawa dampak yang cukup signifikan pada pembacanya. Misalnya dalam fiksi distopia yang mengangkat cerita toleransi keberagaman, kemudian isu rasialisme dan kebudayaan, biasanya para pembaca bisa mengaitkannya dengan pengalaman-pengalaman mereka ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang berlatar belakang kebudayaan yang berbeda. Dan hal-hal tersebut justru membawa dampak yang signifikan karena mereka bisa menerima adanya perbedaan dalam masyarakat tersebut dan bagaimana bisa mereka menyikapinya dalam kehidupan nyata. Namun ketika kita ingin membahas penelitian-penelitian terdahulu, tidak banyak juga penelitian yang membahas mengenai ekranisasi cerita pendek dan juga fiksi distopia yang membawa isu rasialisme. Dan biasanya karya-karya ini hanya bersumber dari novel ataupun naskah drama. Misalnya dalam penelitiannya Downey dan Chin, mereka hanya mengangkat naskah drama Shakespeare yang kemudian diadaptasi ke dalam film Malaysia, dan para peneliti ini juga memungkiri bahwa tidak mungkiri fakta ini karena biasanya kalau cerpen karyanya lebih pendek dibandingkan sumber naskah dari novel ataupun naskah drama, dan itu menjadi kendala tersendiri bagi pengadaptasi. Oleh sebab itu kami tertarik untuk mengangkat isu ini, dan oleh sebab itu kami memilih subjek penelitian ini, yaitu cerita pendek Saying Goodbye to Yang yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Alexander Weinstein dan diadaptasi ke dalam film berjudul After Yang baru-baru ini di tahun 2021 oleh Kogonada. Dan sedikit cerita, film ini mengisahkan tentang keluarga yang memiliki anak angkat yang sebenarnya adalah robot, dan anak angkat tersebut berasal dari latar belakang Tiongkok, dan pada suatu hari anak tersebut mengalami malfungsi sehingga mereka mengalami perjalanan untuk menerima kematian dari anak robot itu tersendiri. Yang justru menarik dari versi asli dan juga adaptasinya adalah kedua karya ini berasal dari latar belakang penulis yang berbeda. Jadi Weinstein sendiri adalah kulit putih, tapi ceritanya itu sangat kental dengan budaya-budaya Asia dan juga Tiongkok. Sementara itu ketika diadaptasi, pengadaptasinya sendiri berasal dari Amerika Serikat, tapi
berasal dari latar belakang Asia Timur yang kuat. Dan isu ini justru menimbulkan banyak pertanyaan dalam wawancara-wawancara yang melibatkan pengadaptasinya mengenai apakah latar belakang budaya seseorang akan mempengaruhi karya mereka atau tidak. Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut dan juga sedikitnya penelitian terkait ekranisasi terhadap cerita pendek yang memiliki isu rasialisme, terutama dalam tema fiksi distopia, kami ingin mencapai beberapa tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk membahas ekranisasi dari cerpen Saying Goodbye to Yang ke dalam bentuk film, After Yang, kemudian memaparkan bagaimana tema rasial dan kebudayaan direpresentasikan dalam versi naskah aslinya dan juga adaptasinya, dan menyimpulkan apakah latar belakang para penulis dan juga pengadaptasi berdampak pada suatu tema dalam karya mereka. Metodenya seperti yang sudah ditampilkan dalam salin dia, kami menggunakan metode kualitatif dan membandingkan kedua naskah cerpen dan juga transkrip dari film tersebut menggunakan teori subtipe transtekstualitas yang dikemukakan oleh Janet dalam karya Sapardi Djoko Damono di tahun 2018. Untuk hasilnya mungkin tidak perlu dijelaskan secara runtut karena ini dalam bentuk tabel saja. Kami membandingkan dari berbagai perubahan terjadi di versi cerpen dan juga filmnya. Tentu ada beberapa aspek yang berubah secara menyeluruh di dalam versi adaptasinya, namun kami akan menjelaskan itu secara lebih lanjut di dalam pembahasan. Dan dalam pembahasan seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, ada beberapa perubahan yang terjadi, baik itu dalam tema, tokoh dan penokohan, kemudian sudut pandang penceritaan, dan plot dan cerita. Dan perubahan yang terjadi bisa meliputi penambahan, kemudian pengurangan aspek, bahkan pergantian dari aspek cerita itu tersendiri. Mungkin sebagai contohnya bisa dilihat dari latar belakang tokoh itu sendiri. Mungkin yang paling berbeda ya dibandingkan versi cerpennya. Karena ketika mungkin kalian mungkin tertarik untuk menonton film ini sehabis presentasi ini, keluarga yang ditampilkan di film itu cukup multikultural. Suaminya kulit putih, istrinya berkulit hitam, dan anak-anak angkat mereka berasal dari latar belakang Tiongkok. Namun ketika kita dihadapkan dalam versi cerpennya, hal ini cukup berbeda karena jelas-jelas di dalam satu kutipan tertentu, si penulis menyatakan bahwa kedua suami istri ini sama-sama kulit putih, kelas menengah, dan memiliki kehidupan yang berprivilege, sehingga mereka merasa untuk memberikan imbal balik kepada dunia yang sudah ditinggali mereka. Dan bagaimana karakter-karakter ini menyikapi latar belakang kebudayaan mereka juga cukup signifikan dalam bagaimana mereka memandang isu rasialisme, baik itu di dalam keluarga mereka sendiri maupun juga dalam kehidupan masyarakat. Dan itu juga terjadi pada perubahan sudut pandangnya. Misalnya dalam versi filmnya, versi cerpennya, tokoh utamanya Yang yang berlatar belakang Tiongkok dan sebenarnya adalah tokoh utama dari cerita itu sendiri, justru tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan kisahnya, bagaimana dia menyikapi latar belakangnya sebagai robot yang juga di factory setting sebagai orang Tiongkok, ataupun apa masa lalunya sebelum dia jadi robot. Tapi ketika di film, hal-hal tersebut yang tidak ada sebenarnya di cerpen, kemudian dieksplorasi lebih lanjut di dalam cerpen ini. Oke, 3 menit lagi. Mungkin saya akan mempersingkat lagi. Dan salah satu yang sangat signifikan adalah perubahan plot dalam proses ekranisasi ini. Misalnya dalam versi cerpen, para tokoh-tokoh yang ada di cerita ini, mungkin karena mereka berasal dari latar belakang kulit putih dan anak-anak mereka itu tidak begitu peduli dengan latar belakang kebudayaan mereka cenderung pasif ketika mengalami tindakan rasialisme. Misalnya seperti kutipan yang saya akan tampilkan pada slide ini, tidak usah dibaca sepenuhnya, tapi sebagai garis besar di versi cerpen, para tokoh ini kadang mengalami tindakan rasialisme seperti dipandang lebih aneh, kemudian digeledah secara paksa oleh pihak-pihak otoriter dan sebagainya, dan mereka tidak ada memberikan adanya tindakan ataupun berusaha untuk melawan tindakan rasialisme tersebut. Mereka cenderung memahami bahwa kami mengalami tindakan rasialisme, sudah begitu saja. Tapi berbeda dengan versi filmnya, mungkin karena dia diadaptasi dari latar belakang pengadaptasi yang berbeda, tokoh-tokoh itu meskipun sedikit pasif, mereka juga berusaha memberikan sedikit penolakan dan juga
tidak setuju dengan pendapat-pendapat rasis ataupun propaganda dari tokoh-tokoh lain. Dan hal semacam itu dipungkiri juga dari Lech Kobonada yang dalam wawancara-wawancara sebelumnya juga berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam versi cerpen wajar karena Weinstein sebagai orang kulit putih hanya menuliskan apa yang dia rasakan ataupun yang dialami sebelumnya. Dia tidak pernah mengalami tindakan rasialisme, mungkin hanya sebagai bystander, cuma sebagai penonton, dan dia tidak bisa melakukan apapun mengenai itu. Tapi ketika kita berbicara tentang Kobonada yang adalah orang Asia, dia tahu bagaimana cara menghadapi situasi rasialisme seperti itu, bagaimana dia berusaha melawannya. Jadi penting sekali bagi pengadaptasi untuk mengubah pola pikir terhadap isu rasialisme tersebut ke cara yang lebih dipahami oleh penontonnya dan sudah dialami sendiri oleh penontonnya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke kesimpulan. Seperti yang sudah saya sebutkan, ada beberapa perubahan aspek intertekstualitas yang terjadi dari versi cerpen dan filmnya. Dan ini juga berdampak yang signifikan karena dari versi filmnya itu memperluas apa yang ada di sumber aslinya. Dan versi filmnya justru memberikan representasi yang lebih nyata terhadap diaspora Asia di dunia barat, kemudian bagaimana cara menanggapi rasisme yang dilumrahkan di masyarakat. Dan terakhir, identitas dan latar belakang adaptasi dan penulis juga memiliki pengaruh yang besar dalam merepresentasikan kelompok rasial. Jadi penting, baik itu bagi pengadaptasi ataupun peneliti pada penelitian berikutnya untuk memahami bahwa kita harus meluruskan sudut pandang terhadap isu rasialisme yang mungkin tidak tepat dan selama ini terus dilumrahkan dalam kehidupan masyarakat. Jadi sepertinya itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila mungkin ada yang belum sempat bisa tersampaikan. Iya, terima kasih kepada Ibu Nauka yang sudah mempresentasikannya. Menarik sepertinya ya. Mungkin saya akan mencari filmnya setelah ini, Ibu Nauka. Oke, mohon izin, apakah suara saya terdengar jelas di tempat Bapak dan Ibu? Jelas ya? Oke. Untuk ya, kita akan lanjutkan sebelum nanti kita akan adakan diskusi dan tanya jawab di akhir ya.